Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut Guru Ijai atau Guru Sekumpul lahir pada malam Rabu 27 Muharram 1361 H atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Desa Tunggulirang Seberang, Martapura, Kalimantan Selatan. Guru Sekumpul merupakan putra dari pasangan Al-Arif Billah Abdul Ghani putra Haji Abdul Manaf putra Muhammad Seman putra Haji Muhammad Sa'ad putra Haji Abdullah putra Alalimul Alamah Mufti Khalid putra Alalimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin putra Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika beliau tinggal di Desa Tunggulirang, beliau tidak menyusu kepada ibu beliau, tetapi hanya mengisap air liur Al-Arif Billah Abdurrahman atau Haji Adu hingga kenyang selama 40 hari. Sewaktu kecil beliau diberi nama Kusyairi. Semenjak kecil beliau merupakan salah seorang anak yang terpelihara, mahfuz. Sifat pembawaan beliau dari kecil yang lain diantaranya adalah beliau tidak pernah bermimpi basah, ihtilam. Sedari kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah. Beliau dipelihara dengan penuh kasih sayang dan berdisiplin dalam pendidikan agama. Sejak dini oleh kedua orang tua dan nenek beliau sudah ditanamkan nilai-nilai ketauhidan dan akhlak yang mulia dan penanaman nilai-nilai Qur'ani dengan mengajari beliau Al-Quran. Abdul Ghani putra Abdul Manaf, ayah dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani juga adalah seorang pemuda yang solih dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan cerita dan cobaan, tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah, sewaktu kecil beliau sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan satu nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah satu kali pun di antara mereka yang mengeluh. Guru Sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, selama 10 hari, karena kondisinya semakin kritis. Pada tanggal 9 Agustus tahun 2005, Selasa malam, sekitar pukul 20.30, Guru Sekumpul pulang ke tanah air. Beliau tiba di Bandar Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, dengan menggunakan pesawat Charter F-28 pada tanggal 10 Agustus tahun 2005, Rabu pagi pukul 5.10, Guru Sekumpul menghembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian, Sekumpul Martapura. Sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Mahya di dekat Musala Ar-Raudah, Rabu sore sekitar pukul 16, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan salat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Musala Ar-Raudah, Sekumpul, yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh Guru Sekumpul. Semenjak kecil Guru Sekumpul sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Alalim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Pada tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di tempat yang sama. Pada masa ini ia sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti Alalim Al-Fadil Syahrani Arif Alalim Al-Fadil Husain Qodri Alalim Al-Fadil Salim Ma'ruf Alalim Al-Alamah Syekh Seman Mulia Alalim Syekh Salman Jalil Alalim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Nasrun Tahir Kiai Haji Aini Kandangan 3 yang terakhir merupakan gurunya yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan ketika mendidik Guru Sekumpul, Guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi, Guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan dia mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing baik di daerah Kalsel Kalimantan, maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadits dan tafsir, Guru Seman mengajak mengantarkan Guru Sekumpul kepada Alalim Al-Alamah Syekh Hanang Syahrani yang terkenal sebagai muhadis dan ahli tafsir. Menurut Guru Sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata Guru Tuha Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tapi karena kerendahan hati dan tawadu tidak menamparkannya ke depan halayak. Adapun guru-guru Kiai Haji
Muhammad Zaini Abdul Ghani diantaranya, tingkat tahdiri ibtidai di Keraton Guru Muhammad Zaini Umar, dan Guru Abdul Mu'i tingkat tahdiri ibtidai Madrasah Darussalam Guru Sulaiman, Guru H. Abdul Hamid Hussein, Guru H. Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain dan Guru Harafi, Guru Syahran pada tingkat Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Hussein Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Syahrani Arif, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia dan Kiai Haji Salman Abdul Jalil Guru dalam ilmu tajwid Kiai Haji Syahrani Arif, Qori dan Hafiz Hanasrun Tahir, Qori dan Hafiz Ha'aini, kandangan guru dalam tasawuf dan suluk Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Kiai Falak, Bogor dan Qut Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi sanad-sanad dalam ilmu tarikat dan berbagai ilmu yang diperoleh dari Qut Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, Qut Syekh Said Abdul Qadir Albar, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin, Padang, Kiai Falak, Bogor, Syekh Ismail Zain Yasin Al-Yamani guru pertama secara ruhani atau mimpi, Alalimul Alama Ali Junaidi Berau bin Alalimul Fadil Kadiha Muhammad Amin bin Alalimul Alama Mufti Hajamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Alalimul Alama H. Muhammad Syarwani Abdan, kemudian beliau menyerahkan kepada Kiai Falak yang kemudian beliau serahkan kepada Alalimul Alama Al-Arif Bila As-Syekhut As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau serahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Atas saran Kiai Haji Ali Junaidi, Berau beliau dianjurkan untuk belajar kepada Kiai Haji Muhammad, Desa Gadung, rantau putra dari Syekh Salman Al-Farisi putra Kadiha Mahmud putra Asiyah putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari ilmu tentang Nur Muhammad, ajaran agama dan keramat Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani ulama yang berakhlak Al-Quran. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran, misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan, memuliakan syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya, kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu kemudian baru dengan badan dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. I.S. At-Taubat, 41. Satu-satunya ulama yang mendapatkan izin mengijazahkan tarikat As-Samaniyah, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat As-Samaniyah. Karena itu banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat tarikat tersebut, bukan saja dari Kalimantan bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Ulama yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Kalimantan Selatan Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau yang asalnya tinggal di keraton kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam pagar, maka beliau Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pun pindah pula dari keraton ke Sekumpul membuka komplek perumahan yang dikenal dengan Komplek Ar-Rauda atau dalam Regol, yang kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuklah Gang Taufik dan Gang Mahabah dan lainnya. Di Sekumpul Komplek Ar-Rauda inilah Kiai Haji Muhammad Zaini mendidik para anak murid atau jamaah dalam meningkatkan iman, ilmu dan amal serta takwa kepada Allah SWT yang dilengkapi dengan sarana ibadah, seperti musala dan berbagai perlengkapannya. Di Musala Ar-Rauda inilah beliau mengajar dan membawa jamaah dalam beribadat mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau, sehingga kata, kaji dan gawi, sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sebagai berikut. 1. Karunia Allah SWT dalam usia kurang 10 tahun beliau sudah mendapat keistimewaan dan anugerah berupa kasyaf hisyi yaitu dapat mengetahui dan mendengar apa yang berada di dalam sesuatu dan yang tersembunyi dan terdinding. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di hutan, rerumputan memberi beliau salam dan menyebutkan kegunaannya untuk pengobatan dan berbagai khasiat lainnya. Begitu pula dengan bebatuan dan besi, namun semuanya itu tidak diperhatikan beliau karena beliau anggap hanya sebagai cobaan dan ujian.
Kurang lebih pada usia yang sama pada malam Jumat beliau bermimpi melihat sebuah bahtera kapal besar yang turun dari langit dan di muka kapal itu terdapat pintu masuk dan terdapat seorang penjaga seorang lelaki berjubah putih dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, bahtera para wali Allah. Tatkala beliau berusaha masuk ke dalam kapal, beliau dihalau penjaganya hingga tersungkur dan beliau pun langsung terbangun. Malam Jumat berikutnya mimpi tersebut terulang kembali hingga pada malam Jumat ketiga beliau bermimpikan yang sama dan beliau diperkenankan masuk ke dalam bahtera tersebut dan disambut oleh seorang syekh dan di dalamnya beliau melihat banyak kursi yang kosong. Setelah beberapa lama atau sekitar puluhan tahun ketika beliau beranjak dewasa dan menuntut ilmu ke tanah Jawa ternyata orang yang menyambut beliau dan menjadi guru beliau yang pertama adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut. 2. Akhlak mulia Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Sejak kecil Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani hidup di tengah keluarga yang saleh dalam didikan orang tua dan bimbingan paman beliau Kiai Haji Seman mulia, sehingga betul-betul tertanam dalam lubuk hati beliau sifat-sifat mulia, sabar, rida, pasrah, kasih sayang, tidak pemarah, pemurah, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua sekalipun beliau pernah dipukul oleh orang yang dengki kepada beliau. 3. Seorang yang mencintai alim ulama. Beliau adalah orang yang sangat mencintai dan memuliakan ulama dan orang saleh, hal ini tampak sejak beliau masih kecil. Di masa kecil beliau selalu menunggu di jalan di mana biasanya Kiai Haji Zainal Ilmi lewat pada hari tertentu ketika hendak ke Banjarmasin, hanya untuk bersalaman dan mencium tangan Kiai Haji Zainal Ilmi.